Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, program magister Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, dengan peminatan kesehatan reproduksi dan kesehatan gigi masyarakat, dengan mata kuliah aspek sosial pangan dan gizi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis kemiskinan dan kerentanan pangan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kemiskinan dan kerentanan pangan merupakan dua isu yang saling terkait erat dan menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan nasional Indonesia. Kerentanan pangan yaitu sebagai situasi yang di mana suatu wilayah atau rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kerawanan pangan, yaitu kondisi tidak terpenuhinya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, merata, dan terjangkau. Berdasarkan data studi terbaru, meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek ketahanan pangan, seperti kategori keterjangkauan pangan di beberapa wilayah, tantangan terbesar masih ada, terutama dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan serta tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Hubungan faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dipengaruhi oleh tiga pilar utama. Yang pertama, ketersediaan atau termasuk produksi dan pasokan. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu fisik dan ekonomi. Dan ketiga, pemanfaatan atau pengelolaan dan asupan gizi. Faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan memiliki peran krusial dalam menentukan bagaimana pilar-pilar ini mempengaruhi konsumsi pangan dan status gizi. Faktor ekonomi, akses dan konsumsi pangan ada tiga. Yang pertama, pendapatan dan kemiskinan. Yang kedua, ketidakcukupan kalori. Dan yang ketiga, stabilitas harga. Yang pertama, pendapatan keluarga dan kemiskinan, yaitu pendapatan keluarga yang rendah secara signifikan membatasi akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan, terutama pangan yang beragam dan bergizi. Keluarga miskin cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk pangan pokok berharga murah yang seringkali rendah keragamannya sehingga berdampak pada rendahnya asupan energi dan gizi makro yang dibutuhkan. Yang kedua, ketidakcukupan kalori di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi diproyeksi peminatan pangan pokok terus meningkat, namun keterbatasan pasokan mengancam asupan kalori yang berujung pada kerawanan pangan dan malnutrisi. Yang ketiga, stabilitas harga. Fluktuasi harga pangan pokok akibat masalah ketersediaan atau impor yang dibatasi juga sangat memukul daya beli rumah tangga miskin, memperparah kerentanan pangan. Faktor sosialnya, pemanfaatan pangan dan status gizi. Yang ada tiga, pendidikan ibu, akses sosial dan sanitasi dan kesehatan. Pendidikan ibu meskipun tidak selalu berkorelasi langsung dengan status gizi anak, tapi mempengaruhi pengetahuan gizi, pola asuh yang krusial bagi pemanfaatan pangan yang optimal. Ibu dengan pengetahuan gizi yang kurang mungkin tidak mampu menyediakan diet seimbang meskipun pangan tersedia dan terjangkau. Akses sosial misalnya melalui keanggotaan kelompok jaringan dukungan atau bantuan menunjukkan pengaruhnya positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga terutama di daerah pesisir. Sanitasi dan kesehatan, aspek pemanfaatan pangan juga sangat mempengaruhi oleh indikator sosial kesehatan seperti akses air bersih, sanitasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Sanitasi yang buruk dan penyakit infeksinya seperti ISPA dan diare secara tidak langsung menurunkan status gizi balita karena mengganggu penyerapan zat gizi meskipun asupan sudah cukup. Sanitasi dan kesehatan, yang pertama ada fokus kebijakan, yang kedua ada program bantuan, yang ketiga ada visi pangan.
Yang pertama, kebijakan pangan di Indonesia cenderung menitik beratkan pada aspek produksi atau ketersediaan dan aksesibilitas, namun sering mengabaikan dimensi sosial partisipatif dan berkelanjutan di lingkungan. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan pada impor dan kerentanan terhadap ancaman non-militer seperti krisis geopolitik. Yang kedua ada program bantuan, yaitu kebijakan seperti program alokasi dana desa untuk ketahanan pangan memiliki tujuan langsung untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menunjukkan peran kebijakan dalam penguatan akses dan ketersediaan di tingkat desa. Yang ketiga ada visi pangan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup perbaikan iklim investasi untuk teknologi pertanian, efisiensi transfer teknologi, dan kebijakan perdagangan yang mendukung pemenuhan permintaan domestik terutama di daerah miskin. Dampak kemiskinan kerentanan pangan, yang pertama ada malnutrisi dan stunting, yang kedua kualitas sumber daya manusia, yang ketiga tergantungan dan instabilitas. Pertama malnutrisi dan stunting, kita bahas dulu yang dampak paling nyata adalah tingginya prevalensi stunting dan gizi buruk pada balita. Stunting sebagai indikator masalah gizi kronis mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan gizi yang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan yang berakar pada keterbatasan ekonomi, akses pangan bergizi, dan sanitasi yang buruk. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia, yaitu kegagalan dalam menjamin konsumsi pangan yang sehat di daerah miskin akan menggagalkan target visi Indonesia 2045 untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi karena malnutrisi menghambat perkembangan kognitif. Yang ketiga ada ketergantungan dan instabilitas, yaitu pada impor pangan pokok seperti beras membuat ketahanan pangan nasional sangat rentan terhadap guncangan eksternal, geopolitik, dan perubahan iklim, serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Solusi yang direkomendasikan ada 4, yaitu penguatan produksi dan diversifikasi pangan, yang kedua pemberdayaan ekonomi desa, yang ketiga peningkatan edukasi gizi dan lingkungan, yang keempat perbaikan kualitas bantuan pangan. Yang pertama penguatan produksi, yaitu mengembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan, mempromosikan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal dan kearifan lokal. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi desa, yaitu mengoptimalisasikan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di tingkat tapak. Peningkatan edukasi gizi dan kesehatan lingkungan, yaitu pendekatan multidisipliner yang fokus pada edukasi gizi dan perbaikan sanitasi atau akses air bersih. Ini sangat penting untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan pangan yang telah tersedia dan mengurangi prevalensi stunting. Yang keempat, perbaikan kualitas bantuan pangan, yaitu memastikan program bantuan pemerintah seperti kebijakan makanan bergizi gratis atau MBG memiliki tinjauan ekonomi politik yang matang dan fokus dalam peningkatan status gizi yang optimal terutama kelompok rentan. Solusi dan rekomendasinya yaitu ada adopsi pertanian berkelanjutan, yaitu menerapkan praktik pertanian atau agroekologi untuk meningkatkan resiliensi sektor pertanian terhadap perubahan iklim dan krisis pangan serta memastikan keberlanjutan ekologis. Yang kedua ada pendekatan holistik dalam perencanaan, yaitu mengintegrasikan perencanaan pangan termasuk aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan dalam dokumen pembangunan daerah RPJMD atau RPJPD dan fokus pada perbaikan, keberlanjutan, dan adaptasi. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.